Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tes perangkat desa untuk materi Bahasa Indonesia tahun 2022. Untuk 100 nomor 1. Pemakaian tanda titik 2 dalam kalimat-kalimat berikut yang sesuai dengan pedoman umum EYD adalah: A. Ayahku sedang mencari celana, sepatu, dan topi. B. Dalam rapat itu yang hadir hanya Matalata, Faisal, Rogers, dan Rozi. C. Saya masih memerlukan perabot rumah tangga, meja, almari, dan kursi. D. Sebentar lagi anak saya akan membeli radio, jam dinding, dan tas. E. Fakultas itu mempunyai jurusan kimia, geologi, biologi, dan geodesi. Jawabannya adalah yang E. Fakultas itu mempunyai jurusan kimia, geologi, biologi, dan geodesi. 162. Penulisan nama dengan gelar kesarjanaannya yang tepat terdapat dalam contoh: A. Dr. Valentino Woworuntu, MBA, titik. B. Dr. Lajnah Latifah, M.PD, titik. C. Insinyur Lois Lalu, MA, titik. D. I.R. Cordivana Arido, M.M, titik. E. Dr. Andes Sadan Husnaini, SH, titik. Jawabannya adalah yang A. Dr. Valentino Woworuntu, MBA. 163. Penulisan imbuhan serapan yang sesuai dengan pedoman umum EYD terdapat pada contoh kalimat: A. Pertemuan nonformal antara kedua presiden itu akan berlangsung di Istana Bogor. B. Komunikasi telepon antar kota di Kupang sempat putus karena ada gangguan teknis. C. Bantuan masyarakat kepada tunarungu masih perlu ditingkatkan. D. Setiap subbab dalam buku itu perlu dibaca agar dapat dipahami isinya. E. Pada tahap semifinal, kesebelasan Korea tampak kompak bermain. Jawabannya adalah yang A. Pertemuan nonformal antara kedua presiden itu akan berlangsung di Istana Bogor. 164. Pemakaian tanda koma dalam kalimat berikut yang tepat adalah: A. Mereka, sebenarnya bukan pemain yang berbakat, melainkan pemain yang mempunyai kemauan keras. B. Dia harus membatalkan niatnya pergi ke Paris karena pesawat yang mau ditumpangi rusak. C. Para politisi dan pejabat pemerintah diharapkan bekerja lebih keras agar masyarakat lebih sejahtera. D. Penghasilan utama daerah Jawa Barat adalah padi, sedangkan daerah Maluku adalah rempah-rempah. E. Sebetulnya tim Indonesia lebih banyak memiliki peluang emas, tetapi karena penyelesaiannya kurang baik, akhirnya kalah melawan tim Malaysia. Jawabannya adalah yang E. Sebetulnya tim Indonesia lebih banyak memiliki peluang emas, tetapi karena penyelesaiannya kurang baik, akhirnya kalah melawan tim Malaysia. 165. Rangkaian penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah: A. Monarki, akhir analisa, autopsi. B. Sekunder, ran literasi, otopsi, varitas. C. Teknik, klorida, komplit, material. D. Frekuensi, ekstremis, atletik, grup.
E. Komplit anarki varietas pasien. Jawabannya adalah yang C. Teknik klorida komplit material. 166. Di daerahnya, di pelosok kampung, Pak Sembiring terbiasa menggunakan bahasa daerahnya. Ketika dia pindah ke Jakarta, kebiasaannya masih saja dipertahankan. Pantaslah banyak orang terdiam atau senyum-senyum jika diajak bicara Pak Sembiring karena mereka tidak paham apa yang dikatakannya. Kebiasaan Pak Sembiring sesuai dengan ilustrasi di atas tidak sejalan dengan peribahasa. A. Ibarat kembang, bagus dipakai, layu dibuang. B. Lain idang, lain belalang. C. Ayam hitam terbang malam. D. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. E. Berjalan peliharalah kaki, bercerita peliharalah lidah. Jawabannya adalah yang B. Lain idang, lain belalang. 167. Di sini angin pun kecil-kecil dan mengusap wajah kita. Di luar musim pun menyekap dan engahan udara menghembus pohon-pohon, membelai-belai wajah kita di serambi. Dingin lewat dan berhenti bersama langkahku, bersama bisian di pusat hatimu. Angin kecil-kecil, dah musim menyekap kita. Atau Abdul Hadi. Penggalan puisi di atas menggunakan majas. A. Pleonasme. B. Litotis. C. Personifikasi. D. Eufemisme. E. Repetiti. Jawabannya adalah yang C. Personifikasi. 168. Berpuasa sunat itu besar manfaatnya. Rapiah tadi sementara itu wajib benar bagimu memelihara kewarasan tubuhmu. Jangan rupamu secara ini tinggal kulit pembalut tulang saja. Benar sekali badanmu menjadi kurus, Ibu. Tapi bukanlah kurus itu disebabkan oleh berpuasa. Meskipun kurus, tetapi perasaanku kesehatan tubuh tidaklah terganggu. Salah asuhan Abdul Muiz. Apa amanat yang terungkap dalam penggalan novel di atas? A. Turutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil. B. Jangan melakukan perbuatan yang akhirnya merugikan diri sendiri. C. Seorang wanita harus memelihara kecantikannya. D. Seorang ibu mertua harus menyayangi menantunya. E. Seorang istri seharusnya dapat menjaga kesehatan dirinya. Jawabannya adalah yang A. Turutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil. 169. Tak sampai hatinya hendak meninggalkan medasing sakit. Tiada berdaya seorang diri di rimba itu. Meskipun laki-laki itulah pangkal kemelaratannya, meskipun kepala penyamun yang buas itulah yang menganiaya ayah bundanya, sehingga tak tentu apa jadi mereka sekarang ini. Dalam penghidupannya yang aman di tengah-tengah rimba itu, di tengah penyamun-penyamun yang tak mengusiknya itu, dengan bada setahunnya tumbuh di kalbunya tali perhubungan dengan mereka. Bukan dalam perbuatan mereka yang buas, tetapi dalam perasaan hidup. Unsur moral yang terdapat dalam penggalan novel di atas adalah A. Tidak dendam. B. Tanggung jawab. C. Kasih sayang. D. Setia kawan. E. Perhatian. Jawabannya adalah yang C. Kasih sayang. 170.
Manajer perusahaan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. Ia dalam manajemennya selalu menggunakan sistem kontrak. Dalam bacaan itu terdapat kesalahan penulisan kata sarapan, yakni A. Manajer seharusnya manager. B. Multiproduk seharusnya multiproduk. C. Elit seharusnya elite. D. Manajemen seharusnya manajemen. E. Sistem seharusnya sistem. Jawabannya adalah yang C. Elit seharusnya elite. Demikian tes bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.